SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah diberi kemudahan bisa bertemu kembali di Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Kita lanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Pokok-pokok sunnah, dasar-dasar landasan ahlus sunnah menurut kami, kata beliau, yang pertama at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, ashabu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Muhammad dan meneladani mereka. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan beberapa alasan mengapa kita harus berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Yang pertama, tazkiyatullahi lahum, karena Allah telah merekomendasikan para sahabat agar kita mengikuti mereka, sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surat At-Taubah ayat berapa kemarin? 100. Alasan yang kedua, annahum khairul ummah, bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Surat Ali Imran 110. Yang nomor 3, alasan mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf atau manhaj sahabat, tazkiyatun nabiyyi lahum, karena para sahabat direkomendasikan Rasulullah supaya kita mengikuti mereka. Dalilnya antum sudah sering hafal dan mendengarkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksud qarni, sezaman, seabad sama aku, segenerasi sama aku, maksudnya adalah sahabat. Yang nomor 4, mengapa kita harus berpegang teguh dengan manhaj sahabat? Ini masih ulangi kemarin ya, betul? Supaya nyambung. Nomor 4, at-tamassuk bimanhajis sahabah min alamati al-firqatin najiyah. Berpegang teguh dengan manhaj sahabat merupakan ciri golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah. Yaitu dalilnya hadis perpecahan umat. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ketika Rasul ditanya, maka jawab Nabi
satu yang selamat itu adalah yang berpegang teguh dengan manhajku dan manhaj sahabat. Sampai nomor berapa kemarin? 6. Yang nomor 5, ittiba'u sunnatis sahaba min wasaya atau minal wasaya an-nabawiyah inda hudutsil firqah wal ikhtilaf. Mengikuti sunnah para sahabat adalah di antara wasiat terakhir Nabi ketika terjadi apa? Perselisihan dan perpecahan. Yang nomor 6 yaitu mengapa kita harus berpegang teguh dengan manhaj sahabat? Li'annahum abarru hadhil umma quluban wa a'maquha ilman. Karena para sahabat adalah manusia yang paling bersih hatinya dan paling dalam ilmunya. Sampai situ kemarin. Betul. Nomor 7, uktubu limadha yajibu alaina an natamassak bi manhajis sahaba. Mengapa kita harus berpegang teguh dengan manhaj salaf atau manhaj sahabat? Yang nomor 7, la ahad min hadhil ummah yu'adilus sahaba fi ibadatihim. Tidak ada satupun dari umat ini yang mampu menandingi pahala ibadahnya sahabat. Tidak ada satupun seorang pun dari umat ini yang mampu menandingi ibadahnya atau pahala dari ibadahnya sahabat. Dalilnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tak akan mampu mengalahkan 1 mud atau setengah mud sodakohnya sahabat. Tidak mampu. Umat ini tidak ada yang mampu melampaui Abu Bakar As-Siddiq. Sehebat apapun tidak akan pernah bisa. Umat sekarang ini sehebat apapun, sedermawan kayak apapun, sesoleh kayak apapun, tak akan mampu menandingi generasi sahabat. Tidak akan mampu. Nomor 8, mengapa kita harus berpegang dengan manhaj sahabat? Karena Allah melaknat orang yang mencelah manhaj sahabat. Karena Allah melaknat orang yang melaknat sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Nih, jadi manhaj salaf itu dibela Allah, dibela malaikat. Maka bagaimana mungkin kita enggak meneladani mereka? Yang nomor 9, islahu hadhil ummah bittibai manhajis sahabat. Kebaikan umat ini, kejayaan umat ini, perbaikan umat ini dengan manhaj sahabat. Mana ini kok bisa muncul poin seperti ini? Diambil dari ucapan Imam Malik yang terkenal dan kebanyakan antum sudah hafal. Imam Malik rahimahullah berkata, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini, akhir umat ini tidak akan baik
kecuali dengan apa yang menjadikan baik generasi pertamanya, kecuali dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu generasi pertama umat ini menjadi baik. Kemarin saya jelaskan, perhatikan saya, bagaimana generasi umat ini diberi kejayaan oleh Allah. Romawi dan Persia tumbang. Maka kalau kita ingin meraih kejayaan, maka harus menyuntuh manhaj sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Itu posisi bangsa Arab ada dalam kegelapan jahiliyah. Betul? Dan pada waktu itu negeri Arab diapit oleh dua imperium besar, Romawi di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Bangsa Romawi itu bukan sekedar kerajaan, tapi imperium, empire besar. Jadi tidak hanya kerajaan, tapi kerajaan-kerajaan yang banyak dijadikan satu menjadi imperium Romawi Raya. Wilayahnya Romawi pada waktu itu seluruh Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, itu seluruhnya dulu itu sampai ke Afrika itu wilayahnya Romawi Raya. Bahkan tidak hanya Afrika Utara, wilayahnya Romawi Raya pada waktu sampai ke jantungnya Afrika, sampai ke Habasyah. Betul? Habasyah kan ikut persemakmuran Romawi Raya. Jadi Najasyi itu raja yang dia itu membayar upeti ke Kaisar Romawi. Berarti teraneksasi menjadi wilayahnya Romawi Raya. Itu di sebelah barat. Pun di sebelah timur, yaitu bangsa apa tadi? Persia juga memiliki imperium besar. Bukan Sunda Empire yang sering bukan, ini serius ini teman-teman. Ya, yaitu imperium apa tadi? Persia. Wilayahnya ya sekarang Iran, sebagian Irak, Afghanistan, sebagian Pakistan dan Asia Tengah, atau sebagian Asia Selatan. Besar, sama-sama gedenya itu. Nah itu bangsa Arab pada waktu itu bangsa yang dalam kegelapan. Kebudayaannya ya tidak ada, peradabannya juga tidak maju, bangsanya juga buta huruf. Kebanyakan mereka adalah sukuisme, menyembah berhala, bisa dipahami. Sehingga pada waktu itu sekelas Romawi Raya saja tidak merambat kekuasaannya ke Mekah karena mungkin pertimbangannya pada waktu itu adalah mau cari apa di sana. Padahal mereka ini Romawi, Persia yang ada di timur dan Romawi yang ada di barat selalu bertengkar, selalu berperang silih berganti untuk memperluas wilayah jajan mereka. Di antara bukti nyata bahwa dua imperium ini selalu perang adalah surat Ar-Rum. Sampai di Al-Quran ada surat namanya surat Rum, surat Romawi. Ghulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Palestina di adnal ard, bumi terendah. Bumi terendah itu di Jericho. Jericho itu kota di Palestina. Bahasa Arabnya Ariha, bahasa Latinnya kota Jericho. Itu dataran terendah, lebih rendah daripada laut, subur atau laut mati. Ya dekat, Jericho sama laut mati dekat. Itu daerah situlah kemungkinan dulu perangnya bangsa Romawi dan bangsa apa? Apa tadi? Persia. Tapi kenapa kok nggak ada kedengaran Romawi nyerang Mekah? Kenapa kok nggak kedengaran bangsa Persia membawa tentara nyerang apa? Mekah, merebut Mekah, dijadikan wilayahnya. Karena mereka pertimbangannya mau cari apa di bangsa Arab itu? Tandus. Zaman itu kan belum ditemukan minyak bumi. Kalau sekarang iya, daerah Arab Saudi banyak apa?
minyak bumi. Zaman itu kan nggak ada mengeksplorasi alam, nggak ada. Jadi yang ada cuma gersang, sehingga Imperium Romawi dan Imperium Persia memandang sebelah mata bangsa Arab. Paham? Nggak diperhitungkan. Umur 40 tahun Rasulullah dijadikan Rasul, itu kondisi Romawi dan Persia masih terus berperang. Bahkan masih ingat kan, Romawi sama Persia perang, dan para sahabat lebih condong agar yang menang siapa? Romawi. Orang kafir Quraisy lebih condong yang menang adalah Persia. Itu kan menunjukkan bahwa Rasul jadi Rasul masih apa? Masih terjadi apa? Perang. Tapi mereka tidak memperhitungkan bangsa Arab. Bangsa Arab tuh nggak dimasukkan daftar yang akan dijajah. Wis biarkan aja lah, sudah mereka ini. Apa untungnya juga gitu kan? Sehingga tidak diperhitungkan. Kaum yang tidak diperhitungkan inilah justru di situ Allah utus Nabi Muhammad SAW. Paham maksud saya ya? Di saat Romawi dan Persia merebutkan emas, dinar, perak, dan dirham, disitulah Rasulullah mendidik umat. Rasul dilempari batu. Rasulullah dan para Bilal bin Rabah diseret-seret di padang pasir, ditimpakan batu besar. Ammar bin Yasir, ibunya namanya Sumayyah, ditombak kemaluannya hingga tembus. Kemudian ayahnya yang bernama Yasir dibunuh di depan matanya. Ammar disiksa sampai enggak kuat, dia terpaksa mengeluarkan kata-kata kekufuran. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain diintimidasi, diusir, dihinakan, termasuk Rasulullah SAW. Tapi terus mendakwakan tauhid sampai mentok. Rasulullah umur 53 tahun tidak berhasil dakwah di Mekah. Bukan nggak berhasil, belum berhasil dakwah di Mekah. Seakan-akan ada tembok besar yang nggak bisa ditembus. Padahal Rasulullah sudah berkata kepada bangsa Quraisy, bangsa Mekah, wallahi seandainya kalian mau saya tawari sebuah kalimat yang kalau kalian mau dengan kalimat ini, niscaya kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa Ajam. Romawi dan Persia akan ditumbangkan. Nggak mau orang Mekah. Maka Rasulullah terusir kemana? Ke Madinah. Ternyata disambut dakwanya, tetap Rasulullah menyampaikan tauhid, 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 tauhid. Sampai 10 tahun. Nabi umur berapa? 63. Tetapi sebelum 63 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Hijriah, Rasulullah sudah berhasil mengadakan Fathu Makkah. Sehingga Rasulullah SAW ketika 8 Hijriah itu berhasil menyatukan Mekah dan Madinah, sudah jadi Islam. Lihat manhaj salaf, manhajnya Rasul membina umat dimulai dari tauhid. Bangsa yang tidak diperhitungkan. Umur 11 Hijriah Rasulullah wafat. Abu Bakar dilantik jadi khalifah. Betul? Khalifah Abu Bakar dilantik jadi khalifah melihat banyak fenomena yang mengerikan. 3 fenomena yang mengerikan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah wafat, fenomena pertama muncul gerakan murtad. Orang-orang pada murtad semuanya. Dan mengapain kita masih berislam, wong nabinya sudah mati? Masa kita disuruh nurut sama Abu Bakar? Tidak mau, murtad. Yang kedua, tidak cukup murtad, ada gerakan nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Al-Ansi, Aswad Al-Ansi, betul? Yang ada di mana? Yaman. Fulan semua ngaku nabi. Dan ngaku nabi itu tidak sekedar ngaku nabi. Setiap nabi palsu punya pengikut yang ribuan banyak. Yang ketiga, muncul gerakan apa? Ingkar zakat. Yang belajar tarikh mesti tahu itu. Muncul gerakan ingkar zakat. Intinya tiga permasalahan ini diselesaikan Abu Bakar. Cuma kurang lebih 2 tahun membereskan itu. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan negara Islam dalam keadaan kokoh, seperti akar yang kuat, pondasi yang kuat. Ya. Dan mulai penaklukan Romawi dan Persia sudah dilakukan Abu Bakar, tapi belum sempurna. Abu Bakar As-Siddiq mewariskan negara yang kuat kepada siapa? Umar bin Khattab. Dan diantara kebaikan Abu Bakar
yang sering tidak dianggap kebaikan. Di antara keutamaan Abu Bakar yang dianggap tidak keutamaan adalah penunjukan Abu Bakar Umar sebagai khalifah. Kalau seandainya apa saja keistimewaan Abu Bakar, ini nggak dicantumkan. Padahal ini adalah keistimewaan yang dahsyat. Abu Bakar memimpin negara Islam 2 tahun. Diganti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak pakai lama. Persia, yang mana Rasulullah pernah nyurati bangsa Persia. Rasulullah pernah nyurati Kisra, raja Persia, kepada dari Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad Abdullah wa Rasuluh, kepada Azim Furs, kepada Kisra, pembesar bangsa Romawi. Langsung baru begitu doang disobek sama Kisra, sama penguasa Persia, dan mengatakan abdi kataba ismahu qabla ismi. Budak kita bangsa Arab kok berani nulis namanya dulu sebelum namaku, gak dibaca. Itulah yang saya maksud tidak diapakan tadi? Tidak diperhitungkan. Dianggap bangsa termarginalkan, bangsa penggembala kambing, wis percuma, nggak mungkin menang sama kita. Dikdaya Persia. Yang bisa ngalahkan Persia zaman itu cuma siapa? Romawi. Dan yang bisa ngalahkan Romawi pada waktu itu cuma Persia. Ini bahasa Arab, siapa mereka ini kok mau ngelawan Persia? Disobek suratnya Rasulullah SAW. Saking dianggap tidak sebandingnya begitu. Maka ketika Abu Bakar wafat diganti Umar bin Khattab. Zamannya Umar bin Khattab, Umar membereskan Persia. Di antara perang yang terkenal adalah perang Qadisiyah, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menaklukkan unsur atau anasir dari Persia, ditumbangkan. Kemudian juga bangsa Romawi yang ada di Syam diporak-porandakan oleh Umar bin Khattab dengan komandan perangnya Abu Ubaidah bin Jarrah diantaranya. Maka Romawi terpaksa lari terberit-berit ke Konstantinopel. Setelah itu Mesir ditaklukkan. Itu zaman sahabat loh. Setelah itu Afrika Utara ditaklukkan. Itu ibu kota negara ada di Medina. Islam di masa sahabat sudah sampai ke Afrika Utara. Dan di antara jenderal yang terkenal adalah Abdullah bin Zubair, atau pendekarnya sahabat, bukan panglima. Panglimanya ada sendiri. Dan itu sudah pernah kita kaji dulu waktu kita ngaji kitab apa dulu? Ternyata mahasiswanya sudah nggak ada yang dulu itu. Ini mahasiswa baru semua. Jadi yang dulu-dulu mesti ingat, yaitu kitab Hikbah Minat Tarikh. Setelah itu zaman tabi'in, Islam sudah nyebrang ke Spanyol. Itu zaman tabi'in ya jamaah, atau tabi'ut tabi'in, bukan zaman-zaman yang barusan, baru dari lentera kenabian. Karena mereka memegang manhaj, mereka berakidah benar, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kunna ra'sal umam. Dulu kita adalah pemimpinnya bangsa-bangsa. Tidaklah Spanyol, Bulgaria, dan Prancis bagian selatan kecuali pernah dilalui kuda-kudanya kaum muslimin. Walakinnal yawm nahnu zailul umam. Tapi sekarang kita adalah ekornya bangsa-bangsa. Makanya kata Imam Malik, nggak ada yang bisa membuat jaya umat ini kecuali dengan sesuatu yang membuat jaya siapa? Generasi pertamanya. Kalau ingin sukses, contoh generasi pertamanya, ya, punya izzah, kemuliaan, ya, diberi Allah kekuatan, ya. Nah, kita kalau mau selamat, mau jaya harus mengikuti mereka. Makanya Umar bin Khattab tuh panglima perangnya ketika mau melawan Romawi, panglima perang dipanggil sama Umar. Panglima perangnya nih dipanggil sama Umar. Dan Umar berkata, wallahi yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian ditolong oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Kalau kalian juga melakukan kemaksiatan, maka mereka yang lebih berhak menang, senjatanya lebih kuat, orangnya lebih banyak. Maka minta tolonglah kepada Allah agar kalian mampu mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian.
Kalau ingin jaya, ingin selamat, ingin sukses, ingin berwibawa, harus kembali ke manhaj salaf. Itu makanya kata Imam Malik tadi, bagaimana bunyinya? Lan yasluha akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik, tidak akan jaya, tidak akan sukses akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat jaya, apa yang membuat baik generasi pertamanya. Dan yang membuat jaya generasi pertama umat ini adalah tauhid. Yang nomor 10, mengapa kita harus berpegang dengan manhaj salaf? Mengapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah sahabat? Li'anna sunnata safinatun Nuh. Karena sunnah itu ibarat perahunya Nabi Nuh, ibarat bahteranya Nabi Nuh. Imam Malik berkata dalam ucapannya yang masyhur, as-sunnatu, yakni sunnah Rasul wa sunnah sahabat. As-sunnatu safinatun Nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Perlu diulangi? Cukup. As-sunnatu safinatun Nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu ibarat bahteranya Nabi Nuh. Sunnah itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa yang mau naik selamat. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang ketinggalan enggak mau naik, ghariqa, tenggelam binasa. Posisi sunnah Rasul dan sunnah sahabat di zaman ini seperti posisi perahunya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh. Maka barang siapa yang ingin selamat di zamannya Nabi Nuh ketika datang banjir, wajib naik perahunya Nabi Nuh. Maka siapa di zaman ini yang ingin selamat harus berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah as-sahabah. Nomor 11, limadha natamassak bimanhajis sahabah. Al-intisaru lihadhil ummah biwujudis sahabah. Kemenangan bagi umat ini selama keberadaan sahabat. Ada hadis yang cukup menarik, dan semua hadis sangat menarik, bukan cukup ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Perlu diulangi? Kelihatan karena ada yang tanya, ada yang Al-intisaru, mana al-intisar? Itu inhizam, sahih. Al-intisaru lihadhil ummah liwujudis sahabah, biwujudis sahabah. Itu kalau dulu. Kalau sekarang bimanhajis sahabah. Mana dalilnya? Perhatikan. Cukup panjang hadisnya, riwayat Bukhari. Atau kasih tanda beberapa poin. Setelah itu nanti di rumah bisa browsing internet untuk menambahi catatannya, karena panjang hadisnya. Saya bacakan, perhatikan. Ya'ti 'alan nasi zamanun, datang kepada manusia sebuah zaman. Fayaghzu fi'amun minan nas, sebagian manusia itu ada yang berperang. Fayaquluna fikum man sahaba Rasulullah. Kemudian mereka berkata, apakah di antara kalian dulu ada yang pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW? Fayaquluna, maka mereka berkata, na'am, iya masih ada. Jadi zaman dulu itu kaum muslimin berperang. Sebelum berperang ada yang berteriak dan mengatakan, man sahaba hal fikum, apakah di antara kalian man sahaba Rasulullah, ada yang pernah bersahabat dengan Rasulullah? Apakah masih tersisa dalam pasukan ini sahabat Nabi? Fayaquluna na'am, mereka berkata iya masih ada orang yang sempat ketemu Nabi dulu, para sahabat. Fayuftahu lahum, maka Allah beri kemenangan kepada mereka.
Tsumma ya'ti 'alan nasi zamanun, kemudian datanglah sebuah zaman kepada manusia. Fayaghzu fi'amun minan nas, kemudian sebagian manusia berperang. Fayuqal, maka dikatakan, hal fikum man sahaba ashabi Rasulillah, apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad? Berarti siapa? Berarti siapa? Tabi'in. Hal fikum man sahaba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kalian yang ikut perang ini ada orang yang dulu bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad? Fayaquluna na'am, iya masih ada. Siapa berarti? Tabi'in. Fayuftahu lahum, maka Allah beri kemenangan kepada mereka. Ini peperangan-peperangan zaman Romawi Persia. Tsumma ya'ti 'alan nasi zamanun, kemudian datanglah zaman kepada manusia, datanglah kepada manusia sebuah zaman. Fayaghzu fi'amun minan nasi, terus terjadi manusia berperang. Fayuqal, maka dikatakan, hal fikum man sahaba ashab Rasulillah, apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan orang-orang yang dulu bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad? Siapa berarti? Tabi'ut tabi'un. Fayaquluna, maka mereka mengatakan na'am. Fayuftahu lahum, maka Allah beri kemenangan kepada mereka. Makanya nggak heran zaman itu para sahabat, berdasarkan hadis ini ya, riwayat Bukhari Muslim, makanya nggak heran zaman itu, zamannya Utsman bin Affan. Utsman loh, belum tabi'in ini, belum tabi'ut tabi'in. Zamannya Utsman, Islam sudah sampai ke Azerbaijan. Islam sudah terbentang dari Afrika Utara sampai Kabul. Mana Kabul itu? Afghanistan. Itu baru zamannya siapa? Utsman. Beri kemenangan oleh Allah. Lah sekarang kan nggak mungkin kita menghidupkan sahabat, betul apa enggak? Maka jalan satu-satunya bukan biwujudi sahabat, tapi biman hajis sahabat. Jelas ya? Jelas ya? Jelas nggih bahasa Jawa. 12. Mengapa kita harus mengikuti para sahabat? Li'annahum qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi li iqamati dinihi. Ukarrir, li'annahum qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi li iqamati dinihi. Wadih? Hal yahtaj ila tikrar? Ajibu. Yakfi? Ukarrir marra thalithah. Kenapa kita harus mengikuti manhaj sahabat? Pelajaran yang nomor 12, poin yang nomor 12. Li'annahum qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi li iqamati dinihi. Laqad, jadi para sahabat itu suka duka bersama Nabi. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah menerima tobat-tobat nabinya, orang muhajirin dan orang ansar. Alladzina taba'uhum fi sa'atil usra, yang mana mereka mengikuti Nabi di saat-saat sulit. Dalam berbagai peperangan, seperti kemarin saya ceritakan ke antum waktu perang apa? Badr, masih ingat? Ketika Rasulullah SAW membawa 300 pasukan, sedangkan orang-orang kafir Quraisy membawa berapa pasukan kemarin? 1000. Rasulullah berkata kepada para sahabat, bagaimana ini, jumlah kalian cuma sedikit. Seakan-akan Nabi ngomong gitu, jumlah kalian sedikit sedangkan mereka banyak, bagaimana ini? Maka Miqdad bin Amr mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat Banu Israil li Musa. Kami tidak berkata kepadamu ya Rasulullah sebagaimana dahulu Bani Israel berkata kepada Musa ketika diajak perang oleh Musa. Bani Israel berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Berangkatlah engkau wahai Musa dan Tuhanmu berperang, dan kami di sini duduk-duduk menunggu kemenanganmu. La, kami tidak akan pernah berkata seperti itu ya Rasulullah. Walakinnana naqul, akan tapi kami berkata ya Rasulullah, idhab
anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Berangkatlah ya Rasulullah, engkau dan Tuhanmu dan kami semua bersamamu berperang bersama. Begitu juga perkataan Sa'ad bin Mu'adz, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, seakan-akan engkau inginkan kami orang Ansor ya. Betul, kami menunggu orang Ansor. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami membenarkan risalahmu, kami mendengar dan taat kepadamu. Ambil harta kami sesuka hatimu ya Rasulullah. Harta kami yang kau ambil lebih kita cintai. Lebih senang kalau harta ini kamu yang ambil, engkau yang ambil ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah, orang Ansor tidak akan ada yang tersisa dan tertinggal. Seandainya di depanmu ada samudra dan engkau menyelami samudra itu, niscaya orang Ansor semuanya ikut menyelam bersamamu ya Rasulullah. Ketika perang Hunain, lihat bagaimana Allah memilih para sahabat. Ketika perang Hunain adalah perang pertama setelah Fathu Makkah. Rasulullah Fathu Makkah itu membawa 10.000 pasukan. Rasulullah waktu Fathu Makkah itu membawa berapa pasukan tadi? 10.000 pasukan. Kafir Quraisy nyerah, nggak bisa ngapa-ngapain. Bendera putih. Sehingga Fathu Makkah itu nggak ada lagi kafir Quraisy, yang ada adalah Muslim Quraisy. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Fathu Makkah ada perang, namanya perang apa? Hunain. Sehingga perang Hunain ini tidak hanya dihadiri Muhajirin dan Ansar, juga dihadiri oleh orang-orang yang baru masuk Islam dari Fathu Makkah tadi. Bisa dipahami maksudnya? Sehingga jumlahnya kaum muslimin sekarang menjadi 12.000. Jadi 10.000 ditambah Quraisy yang masuk Islam tadi itu menjadi 12.000. Terus berperang di perang namanya Hunain. Saking banyaknya kaum muslimin sampai ada sahabat yang muncul ujub dan mengatakan, setelah ini nggak mungkin kita kalah lagi. Nggak ada kafir Quraisy, musuh utama sudah nggak ada, sudah Islam semuanya. Tinggal keroco-keroco ini gampang begitu. Makanya muncul ujub, setelah ini nggak mungkin kita kalah. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa kalian selama ini diberi kemenangan bukan karena jumlah. Tidakkah kalian ingat perang Badr yang kecil Allah menangkan? Allah tegur mereka. Dalam perang Hunain ini kocar kacir gak karu-karuan sampai hampir kalah. Tapi akibat pertolongan Allah, Nabi mengatakan, wahai Abbas, panggillah orang-orang yang pernah ikut Bai'atur Ridwan. Maka dipanggil sama Abbas, wahai orang-orang Ashabus Samura, pernah ikut perang Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu adalah baiat yang dilakukan 1.400 sahabat inti, sumpah setia kepada Rasulullah. Maka ketika pasukan kocar kacir dalam perang Hunain itu tadi, maka Rasulullah mengatakan kepada Abbas, karena Abbas itu teriakannya kenceng, wahai pamanku Abbas, panggillah Ashabus Samura, orang-orang yang pernah berbaiat kepadaku di bawah pohon, yaitu Bai'atur Ridwan. Maka dipanggil oleh siapa? Abbas. Maka seluruh sahabat inti yang jumlahnya berapa tadi? 1.400 bertemu Nabi, dan dengan pasukan inilah Allah menangkan dalam perang Hunain yang inti ini. Lah, setelah perang Hunain ini perang yang ghanimahnya luar biasa, yang rampasan perangnya luar biasa. Itu satu lembah itu penuh dengan onta-onta. Seneng kafir Quraisy, bukan kafir Quraisy, mu'alaf Quraisy ini seneng, onta kayak gitu. Maka mereka kedatang ke Nabi, ya Rasulullah, aku minta onta. Abu Sufyan nih dikasih sama Rasulullah 100 onta. Yang baru masuk Islam, yang kapan lalu musuhi Nabi di seluruh peperangan, perang Uhud, ya perang Khandaq. Tapi ketika mu'alaf diajak perang, jadi mu'alaf langsung ikut perang ini. Paham? Perang Hunain, dan menang perang Hunain ini. Maka Abu Sufyan minta dikasih sama Nabi 1.000 onta. Setelah itu Abu Sufyan ngomong lagi, ya Rasulullah, anakku Muawiyah belum dapat, kasih lagi 100 onta. Unta loh, itu ekor unta, untanya ini semuanya 100 unta. Ya Rasulullah, anakku Yazid belum dapat, kasih lagi 100 unta. Hakim bin Hizam datang, ya Rasulullah, minta dikasih 100 unta. Minta lagi 100 unta, 100 unta, penuh lembah itu. Rasulullah bagi-bagi ke mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang-orang Quraisy, dikasih Nabi. Orang Ansor tidak mendapatkan apa-apa.
pedang masih bersimbah darah, luka-luka masih menganga. Para sahabat Ansor melihat Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Tidak satu pun sahabat Ansor diberi oleh Rasulullah SAW. Maka sedih orang Ansor ini. Kok Rasulullah begini? Sehingga timbullah kasak kusuk di antara mereka. Dan mereka mengatakan Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Rasulullah sudah gak memerlukan kita lagi. Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya bangsa Quraisy, sehingga melupakan kita. Kasak kusuk ini didengar oleh pemimpin Ansar namanya Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad Ubadah sebagai Ra'isul Qaum, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya aku menjumpai kasak kusuk di antara sahabat-sahabat Ansar. Perihal engkau memberikan seluruh rampasan perang kepada orang Quraisy, sedangkan Ansar tidak ada satupun yang engkau kasih, ya Rasulullah. Luka masih menganga, pedang masih bersimbah darah. Lalu apa posisimu wahai Sa'ad bin Ubadah di dalam Ansar? Innama ana min qaumi ya Rasulullah. Tidaklah aku kecuali sekedar dari kaumku. Oke, kalau begitu kumpulkan seluruh orang-orang Ansar. Kumpulkan seluruh orang Ansar di suatu tempat, aku ingin berbicara kepada mereka. Maka sahabat-sahabat Ansar dikumpul. Ketika ada Ansar itu kumpul, sahabat Muhajirin ikut kumpul. Karena itu satu paket, di mana ada Ansar, di situ ada Muhajirin. Ini adalah sahabat-sahabat inti yang berjuang semenjak awal Islam. Ketika sahabat Ansar kumpul, orang Muhajirin ingin ikut. Kata Rasulullah, Muhajirin tidak boleh ikut, khusus Ansar ini. Ketika orang-orang Ansar sudah kumpul semuanya, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Ansar, fima makna, wahai orang-orang Ansar, ada apa kasak kusuk yang aku dengar tentang kalian? Diam, tidak ada yang bantah, tidak ada satupun yang menyela Rasul. Diam semua. Katakanlah wahai Ansar, apakah kalian ingin berbicara tentang unta-unta yang aku kasihkan kepada manusia yang tidak aku kasihkan kepada kalian? Apakah itu? Diam sahabat Ansar. Maka Rasul mengatakan, wallahi Ansar, jawablah ucapanku ini. Jawablah wahai Ansar. Diam semua orang Ansar. Tapi Nabi ngulangi lagi, jawablah wahai orang Ansar. Dengan apa kami menjawab, ya Rasulullah? Katakan wahai orang-orang Ansar, ya Muhammad, dulu kamu datang ke Madinah gelandangan, gak punya rumah. Kemudian kami orang-orang Ansar membelamu, memberimu perlindungan, tempat tinggal dan seterusnya. Katakan seperti itu orang Ansar. Katakan wahai Muhammad, kamu dulu datang gak punya pengikut, kami datang membelamu. Katakan seperti itu orang Ansar. Wallahi demi Allah, seandainya kalian ngomong seperti itu, kalian benar dan dibenarkan, kalian tidak salah. Apakah kalian wahai orang Ansar memikirkan unta-unta yang aku berikan kepada manusia-manusia karena aku takut hilang keislamannya? Dan aku yakin kalian tidak akan pernah hilang keislamannya hanya karena unta-unta itu. Apakah kalian tidak ridho suku-suku yang lain pulang ke rumahnya membawa unta-unta, sedangkan kalian bangsa Ansar pulang kembali ke Madinah membawa aku Muhammad SAW? Kemudian Rasulullah berdoa di depan orang-orang Ansar, Allahumma irhamil Ansar warham abna'il Ansar warham abna'il Ansar. Para sahabat nangis semuanya, bercucuran air mata dan para sahabat mengatakan, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami nggak ingin unta-unta lagi. Wallahi ya Ansar, seandainya seluruh kaum memilih sebuah jalan, tapi Ansar memilih jalan yang lain, wallahi Muhammad memilih jalannya Ansar, tidak memilih jalannya manusia-manusia. Radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah. Itulah para sahabat. Bagaimana kita nggak mengikuti mereka? Dan mereka distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Ansar. Min alamatil iman hubbul Ansar. Di antara tanda keimanan dalam mencintai orang-orang Ansar. Teruji para sahabat ini, makanya kita disuruh mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ridho apanya? Agamanya. Ridho apanya? Cara beragamanya. Ridho apanya? Akidahnya. Ridho apanya? Dakwanya.
Teruji kaum yang sudah tidak menginginkan dunia lagi, hanya menegakkan. Makanya tadi saya katakan poin nomor 12 tadi apa? Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi li iqamati dinihi. Kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Nomor 13 sampai 16 ya, kita selesaikan. Nomor 14. Betul? Iya, nomor 13. Hum amanatun lil ummah. Mereka adalah penjaga umat ini. Perhatikan, dari Abi Burdah, kami sholat maghrib bersama Rasulullah. Kemudian kami berkata, seandainya kita duduk-duduk sampai kita sholat isya bersama Rasulullah, fajalasna, maka kami pun duduk-duduk. Fakharaja alaina, kemudian Rasulullah datang. Faqala maziltum hahuna, kalian masih di sini, nggak pulang, kata Rasulullah. Kulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, sholaina ma'akal maghrib, kami sholat bersamamu sholat maghrib ya Rasulullah. Tsumma kulna, kami berkata, kami duduk-duduk di sini menunggu engkau sampai sholat isya ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, ahsantum, kalian orang baik. Au asobtum, kalian benar. Farafa'a ra'sahu ila sama, perhatikan. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Tsumma rafa'a ra'sahu ila sama, Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit. Dan Rasulullah SAW katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama, dan Rasulullah sering mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, kemudian Nabi berkata, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang ini adalah pengamannya langit. Idza dhahabatin nujumu atas sama amatu'ad, jika bintang-bintang ini hilang, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan Allah kepadanya, kehancuran. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, jika aku telah pergi nanti akan datang janji yang akan menimpa para sahabatku, perpecahan, peperangan, Jamal, Siffin, betul? Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah pengaman umatku. Fa idza dhahaba ashabi, jika sahabat-sahabatku sudah pergi, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya kita disuruh berpegang dengan manhaj salaf kalau ingin selamat. Nomor 14, kenapa harus mengikuti para sahabat? Li'annahum afhamun nas bil Quran, mereka adalah orang yang paling paham isinya Al-Quran. Mereka mengerti kapan Quran diturunkan, untuk apa dulu diturunkan, kepada siapa dulu per ayat diturunkan, dan mereka tahu di mana dulu ayat itu diturunkan. Dan kalaupun nggak paham, mereka tanya langsung kepada Rasulullah SAW. Yang paling paham isinya Al-Quran ya para sahabat, karena ketika turun ada di kepala-kepala mereka. Para sahabat tahu ayat ini dulu turun untuk siapa, para sahabat tahu kenapa dulu ayat ini turun, tahu semua. A'lamun nas bil Quran. Nomor 15, wa qad nazalallahu fi sifati sahaba, qad nazalallahu fi sifati sahaba fit Taurah wal Injil. Allah sudah menerangkan sifat-sifat sahabat Nabi dalam kitab Taurat dan Injil. Saya ulangi, Allah sudah menerangkan sifat-sifat para sahabat Nabi dalam kitab Taurat dan Injil. Letakkan bedanya, lihat saya. Jadi sahabat ini meskipun orangnya belum ada, tapi keterangannya sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersamanya, siapa berarti? Siapa? Dan orang-orang yang bersamanya berarti para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, lemah lembut dengan sesamanya. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka
rukaan, tukang ruku, selalu ruku, sujadan, tukang sujud, yabtahuna fadlan min Allah, mereka mencari fadl, karunia dari Allah, waridwana, dan mereka mencari ridha Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, bekas-bekas simahum fi wujuhim, tanda-tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka, min athari sujud, ada tanda-tanda sujud. Tanda sujud itu sumerenga, seger, duduk sing irang dok ini duduk. Ya, itu athar sujud maksudnya itu keceriaan, sumerenga, itu maksudnya. Biar gak salah paham ya. Zalika masaluhum fit Taurat. Fit Taurat, inilah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Perhatikan, Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang bersama mereka itu asyidda wal kufar, tegas terhadap orang kafir, lembut kepada sesama muslim. Engkau melihat mereka itu selalu ruku, selalu sujud, mencari karunia Allah. Ini adalah perumpamaan sahabat dalam kitab apa? Taurat. Bagaimana perumpamannya dalam kitab Injil? Nah, kelanjutannya, wa masaluhum, dan perumpamaan mereka fil Injil, dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yujibu zurra'al yaghidhu bihimul kufar ila akhiril ayat. Dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil seperti apa? Tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menjadi tanaman yang kuat dan membesar tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Tanaman-tanaman itu, jadi para sahabat itu seperti tanaman, menyenangkan hati penanamnya. Siapa penanamnya? Tolong jawab. Rasulullah. Penanamnya Rasulullah. Perhatikan. Kemudian membuat jengkel hatinya orang-orang kafir. Ini dijadikan dalil para ulama siapa yang benci sahabat kafir. Ini dijadikan dalil para ulama tentang pengkafiran Rafidhah gara-gara ayat ini. Nah, intinya ya, poin nomor berapa ini? 15, bahwa sifatnya sahabat sudah dicantumkan dalam kitab apa tadi? Taurat. Yang terakhir nomor 16 dalam kesempatan kali ini, difa'ullah war rasul anis sahaba, pembelaan Allah dan Rasulullah terhadap para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, Allah fi ashabi, hati-hati dengan para sahabatku, la tattakhiduhum gharadan min ba'di, jangan kalian menjadikan para sahabatku bahan cercaan. Faman ahabbahum ya, barang siapa mencintai mereka maka Nabi, barang siapa mencintai para sahabat maka Nabi mencintai mereka. Waman adzani faqad faman adzahum faqad adzani, barang siapa menyakiti para sahabat berarti menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Waman adzani faqad adallah, barang siapa menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Jadi dibela, tidak boleh kita mencela para sahabat sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi ini adalah poin pertama ucapannya Imam Ahmad, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Besok ganti poin berikutnya. Besok apa poinnya? Kita anggap besok itu yang kedua. Betul ya? Antum boleh kasih apa? Kasih di situ kan kosongan kan? Boleh antum kasih per poin. Poin pertama adalah berpegang teguh dengan manhaj sahabat dan meneladani mereka. Betul? Ajibu. Ya, besok kita kasih nomor 2, yaitu besok penjelasannya tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, meninggalkan bid'ah karena semua bid'ah adalah bentuk kesesatan. Itu besok yang kita paham. Dan sebelum kita ganti yang nomor 2, besok saya tanya ya apa poin pertama besok. Saya tunjuk acak. Ya, apa poin pertama kemarin? Jawabnya gampang kan? Usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Sudah selesai. Gitu doang. Mas Alif hafal ya. Besok tak tanya Ian. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakallahu khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.